Onde. Pak Masih di Yusmi masih sekolah, ngajar Yus. pula tuh. Iya, hebat juga Anwar Karim ini pula. Itulah awak mau ngajar tambahan situ payah pula kan bang. Iya. Kak Nukra, kita mulai aja ya Kak. Baik kak, Udah 10. dimulai saja kak. Iya. Izin menampilkan layar ya. Oke, baik Kakak. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas modul 1.2 pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran pojok. Saya minta Kak Anugrah nih pimpin doa untuk hari ini Kak. Baik kakak-kakak semuanya, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Amin. Oke, terima kasih Kak Anugrah. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Oke, kesepakatan bersama kita seperti biasa Kak, menyalakan kamera ya Kak, mematikan mikrofon apabila tidak berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan atur chat gitu, Kak. Klik raise hand apabila ingin bertanya Kak. Gangguan teknis ada hal wajar. Oke, kemana kita hari ini kakak-kakak? Tentu kita ke capaian akhir pelatihan, yaitu guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset dan kekuatan asset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Sebelumnya kakak-kakak sudah mendengar apa itu asset based thinking? Ada yang mau menjelaskan Kak? Oke Kak, asset based thinking pendekatan yang berfokus pada kekuatan ya Kak. Potensi dan sumber daya yang ada di sekolah kita, baik individu maupun kelompok ataupun komunitas. Alih-alihnya menekankan masalah atau kekurangan. Asset based thinking mendorong untuk melihat dan memanfaatkan apa yang sudah ada mencapai tujuan. Prinsip-prinsipnya fokus pada kekuatan kita yang ada di sekolah,
memberdayakan individu maupun komunitas yang ada di sekolah, kolaborasi antara sumber daya yang ada di sekolah, optimisme, solusi berbasis sumber daya. Lanjut. Capaian umum pada modul ini kakak guru-guru mampu atau kakak-kakak memahami pendekatan berbasis ases kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Capaian pembelajaran khususnya pada modul ini, satu guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Yang kedua yaitu guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Jadi apapun sumber dayanya yang di sekolah, Kak, kita manfaatkan secara efektif, Kak. Salah satunya sumber daya manusia yang ada di sekolah, Bapak Ibu guru hebat. Tujuan dari sesi ini yaitu peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset kekuatan aset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik, ya. Kita lanjutkan. Agenda kita hari ini 5 menit pembukaan, mengingatkan kesepakatan bersama, memaparkan tujuan sesi dan menjelaskan agenda kegiatan. 10 berpikir berbasis aset kekuatan aset based thinking. Sedangkan 60 menitnya nanti, Kak, kita mengadakan diskusi identifikasi situasi 345. Situasi 3, pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK. Situasi 4, menerapkan pendekatan aset based thinking. Kita terapkan ini, Kak. Yang situasi 5, pemanfaatan aset secara maksimal. 10 menitnya memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan atau di sekolah kakak-kakak. 5 itu penutup, Kak. Setelah kakak belajar di mandiri di LMS, apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan aset based thinking ini, Kak? Bisa ditulis di kolom gitu, Kak. Kakak-kakak tulis di kolom chat ya, Kak. Apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan aset based thinking? Sebentar, Kak.
di kolom chat ya Kak, apa pandangan Kakak-kakak terhadap pendekatan asset based thinking gitu, Kak. Oke, ini udah banyak nih. Kak Priyadi, Kak Ade. Ya Kak, ada lagi Kak? Kak Andri Dinol. Saya tunggu 2 menit lagi ya Kak. Kak Eki udah juga. Kak Charlie, Kak Yusmi. Oke, saya bacakan satu ya Kak. Kak Apriyadi, fokus pada apa yang tidak kita miliki atau apa yang kurang. Pendekatan ini mendorong kita untuk memanfaatkan apa yang sudah ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan Kak Mustopik ini membantu kita untuk merasa lebih percaya diri dan efektif dalam menyampaikan pesan dan kependekatan. Kak Mustopik, kira-kira ini ada diterapkan di sekolah Kak? Sepertinya ada Kak, cuman kadang kita kan belum tahu sekali masalah aset-aset thinking ini kan. Ya, Kalau kita menerapkan ke anak itu ada. jadi ada gitu ya Kak? Ya. Cuma kadang kita secara tidak sadar gitu ya Kak? Ah, Oke, terima kasih Kak Mustopik. bukan direncanakan, tapi secara tidak pemberian itu sudah ada gitu kan. Nah, Ya, siap-siap. oke Kak. Kak Yusmi membantu kita lebih percaya diri dan efektif dalam menyampaikan pesan. Kak Yusmi, bagaimana nih di sekolah udah diterapkan nih, Kak Yusmi? Lagi di jalan Kak Yusmi. Atau Iya Kak, apa tadi Kak? Ya. Kak Yusmi kan membuat ini, membantu kita lebih percaya diri dan efektif dalam menyampaikan pesan. Nah, Iya. kira-kira di sekolah pernah dilaksanakan Kak? Insya Allah ada Kak. Karena kan kita menyampaikan itu kan
apalagi terhadap pembelajaran apa kita sampaikan kan kita udah ada pegangan kita. Maaf ya Kak, Ada agak ribut itu. ini Kak. Ada ya Kak? Insya Allah ada Kak. Terima kasih Kak Yusmi. Kak Saula belum ada nih ya nulis. Tapi nggak apa-apa. Apa itu asset based thinking? Ya, adalah yang seperti saya bilang tadi itu Kak. Aset ini pendekatan Kak yang berfokus pada kekuatan kita atau potensi dan sumber daya yang ada Kak di sekolah. Baik di individu, kelompok maupun komunitas itu Kak. Prinsip utamanya itu fokus pada kekuatan kita Kak, mengidentifikasi dan menghargai keahlian, keterampilan dan sumber yang ada di sekolah. Memberdayakan atau mendorong individu maupun kelompok untuk mengambil inisiatif dan bertindak berdasarkan kekuatan mereka. Kolaborasi, membangun kemitraan dan saling mendukung baik antar individu, antar organisasi yang ada di sekolah kita Kak. Kemitraan seperti kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekolah dan seterusnya itu Kak. Keistimewaan asset based thinking ini ya tentu mempunyai banyak keistimewaan Kak. Dia membuat kita lebih kuat lagi dalam proses pembelajaran, lebih terarah, dan lebih mendorong kita yang berpusat pada peserta didik gitu Kak. Capaian pembelajarannya itu peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruangan dan atau di lingkungan alam yang menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Ini ada studi kasus Kak, studi kasus 3. Mungkin di LMS mungkin ada juga. Ada di grup. Saya bacakan sedikit. Pada saat menentukan tujuan pembelajaran, asesmen dan aktivitas kegiatan dari capaian pembelajaran, Pak Gerak selalu menyampaikan ide dan gagasannya terkait kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut kepada kepala sekolah. Pak Gerak sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolahnya. Dukungan terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah dalam bernegosiasi dengan pihak perkebunan kopi yang kebetulan memiliki area sangat luas di dekat sekolah untuk dijadikan tempat bagi peserta didik belajar di luar ruangan atau lingkungan alam seperti jalan kaki, lari, dan kegiatan lainnya. Sarana lapangan olahraga yang dimiliki kantor perkebunan kopi untuk pembelajaran PJOK pun dapat dimanfaatkan penggunaannya bila ada kesepakatan atau kerjasama. Kepala sekolah menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika harus menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan, karena pemiliknya terkenal tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin perkebunannya dirusak warga. Pak Gerak amat kecewa. Padahal ia juga telah menampung suara peserta didik yang menyampaikan gagasannya untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah melalui area perkebunan kopi yang tertutup tersebut. Karena dapat mempersingkat jalan menuju sekolah dan tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor, Pak Gerak juga memohon kepada kepala sekolah agar dapat mensosialisasikan gerakan pembiasaan jalan kaki dan bersepeda ke sekolah ini.
kepada orang tua peserta didik serta mengajak berbagai pihak untuk turut mengajak keselamatan dan keamanan peserta didik ketika menuju sekolah. Melintasi perkebunan kopi tersebut, Pak Gerak merasa pesimis gagasan tidak dapat dilaksanakan karena kepala sekolah tidak melakukan upaya apapun. Harapan kepala sekolah dapat bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan dan membuat MOU belum dapat terlaksana. Sementara juga tidak bisa membuat apapun karena ia sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Kira-kira ini Kak, di studi kasus 3 ini, apa yang harus dilakukan oleh Pak Raga untuk ke depannya itu kan? Nah, berdasarkan studi kasus ketiga ada pertanyaan ini Kak. 1. Identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. 2. Identifikasi aset apa yang dimiliki dalam situasi tersebut. 3. Jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Kita nih Kak, saya bagi nanti kelompok, 3 kelompok, nanti masuk ke roomnya masing-masing ya Kak. Tunggu sebentar saya buatkan ya. Sebentar Kak, saya buatkan roomnya. Mau dibagi kita jadi 3 kelompok lah. Mau dibagi 3 kelompok. Ya tunggu Kak, saya bagi. Ke berapa orang ya? 2. Oke, lihat di apanya itu Kak. Masuk kayak ke kelompoknya Kak. Ada di layarnya muncul ya. Kelompok 1 masuk. Oke.
Saya ke ruangan. Bisa di kota. Kita beda. Contoh sih. Tidak. Bas,
Oke, Kak Anugrah, udah siap? Oke, masuk semuanya ke dalam nih. Waktunya habis. Waktunya habis, Bu. Datang semuanya, datang. Waktunya habis. Kerjaan manusia. Udah masuk semua, Kak?
Oke. Oke, masuk semua. Oke, Kak Mustopik masuk. Maaf Kak, jaringan mau mau hujan deras ini Kak, Ketir. Oh, tunggu Kak apa belum masuk nih? Kak Anugrah. Ada masuk Kak Anugrah. Oke. Berdasarkan hasil diskusi tadi Kak di room tadi, saya minta kelompok pertama itu mempresentasikannya Kak. Tolong Kak. Silakan kelompok pertama, kelompok Kak Anugrah. Coba kelompok 2 dulu Kak. Kelompok 1 ini belum siap pula, ini belum apanya. Wah, kelompok 2 gimana? Udah siap? Maksudnya ditampilkan ke layar apa gimana? Iya, boleh. Kalau bisa tampilkan layar. Gimana cara tadi mau coba-coba? Dia tadi apa? Dia nulisnya di Word atau gimana, Kak? Saya di Word. Apa kan aja, Kak? Tampilkan aja. Kakak pakai apa? Laptop? Iya. Tadi nanya sih tapi belum dapat nih di mana ngambilnya. Berbagi apa tadi, Kak? Present now tuh. Ini yang menunya kan ada tuh di tengah-tengah tuh, tanda apa? 3 tuh, titik 3. Enggak, itu tanda apa nama itu? Persentase. Persen now. Ya. Oh. Ambil situ nanti. Tapi ngambilnya terus di window Di Chrome tab ada paling yang kalau dibuka tadi Word-nya ada situ nak. To share. Dia Chrome tab nggak ada Word-nya, nggak ada WA. Atau kirim ke WA Kak, bisa. WA ya bentar ya. Tapi belum selesai semua nggak masalah nih. Enggak masalah, enggak masalah. Oke, ntar ya.
Em, Dikirim Kak. Oh ini, oh, situasi 3 ini. Belum ya? Ambil dengarkan itu. suara lagi bukan lagi buka apa lagi buka apa oh isi sih oke lagi buka WA bentar. Siap, siap, siap. Kok buka Kak? Di WA ya? Oh, Ya, ya, ya. tapi apa masih apa adanya tuh Pak belum. Tak masalah. Tuh, nggak bisa sini. Sebentar ya. Situasi. KMT mana ya? Enggak ada nampak kabar nih. Sebentar ya. Tak bisa pula ya. Kok nggak bisa di-share ya? Atau gini aja Kak Mustopik, Kakak bacakan aja dari situ, tak? Nggak ada masalah Kak. Buka Kak. Mic-nya buka Kak. Bacakan aja Kak. Ya, bacakan aja Kak. Dari situ kelompok 2 Kakak ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Rido. Kami dari kelompok 2
Di sini dapat pembagian tugasnya yaitu situasi 3. Salah satunya mengenai intinya yaitu gambar peserta didik berseragam olahraga di suasana perkebunan kopi sedang berjalan sehat. Di dalam tabelnya yang kami bahas itu salah satunya saya mendapatkan untuk aset politiknya. Yang pemanfaatannya ketika pemanfaatan aset yang kita butuhkan yaitu pemuda masyarakat, kepala desa, kepala perkebunan. Keterangannya dapat kerjasama atau kemitraan dengan instansi dari berbagai pihak untuk berjalannya proses pembelajaran di perkebunan kopi tersebut dengan baik. Yang kedua, asetnya yaitu aset lingkungan. Pemanfaatannya adalah halaman perkebunan kopi. Halaman perkebunan ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran yang alami dan sejuk untuk peserta didik. Untuk sementara itu aja Kak yang saya dapatkan Kak. Oke, Terima kasih. terima kasih kepada Kak Ya, terima kasih. Mustopik. Ya, sama-sama. Terima kasih. Kelompok 2 Kak Mustopik tadi ya. Ya, Kak. Sangat luar biasa setelah diskusi. Saya ingin menanyakan nih Kak kepada Kak kelompok 1. Seharusnya Pak Gerak nih apa yang dia harus dilakukannya sehingga kedua belah pihak, pihak perkebunan dan pihak sekolah itu mendapatkan kata sepakat gitu Kak. Iya. Kalau sebagai Pak Raga gitu Kak. Ini kelompok 2 atau kelompok 1 Kak yang Kakak tanyakan? Yang kelompok kamu topik aja dulu. Untuk pihak sekolah ke pihak perkebunan, seharusnya kita sebagai guru olahraga, kita menyampaikan dulu kepada pimpinan kita, bahwasanya kita akan melakukan kegiatan di luar sekolah, yaitu maksudnya ke perkebunan kopi. Kita minta izin dan kita membuat MOU untuk kesepakatan kepada perkebunan sehingga pakai lingkungan dan perkebunannya itu untuk tempat kita belajar atau kita pakai dalam kegiatan olahraga jalan santai. Itu sih Mbak. Oke, terima kasih Kak Mustopik. Ya, benar Kak. Kita sebagai guru olahraga, sebagai Pak Gerak tadi, Iya. seharusnya menjembatani gitu ya Kak. Ya. Betul, menjembatani antara pihak perkebunan dan kepala sekolah. Ya. Agar diskusi tercapai dan tujuan yang diinginkan Pak Gerak itu terlaksana gitu ya Kak Mustopik. Iya Kak. Tentu kita ada surat MOU-nya Kak ya untuk pemberian. Ya, antara kerjasama antara sekolah dan perusahaan itu ya Kak. Iya Kak. Sebenarnya program Pak Gerak ini udah bagus ya Kak untuk lingkungan sekolahnya. Iya. Ya, oke, terima kasih kelompok 1 Kak Kelompok Mustopik, kelompok 2 Kak Mustopik. Kita lanjut kelompok 1. Siapa yang mewakili Kak? Kalau tidak baca dari situ aja Kak, memperhemat waktu kita. Kak Anugrah nanti yang baca Kak. Oke, siap. Udah dikirim di WA belum masuk itu Kak? Di WA udah, cuma saya enggak bisa buka di presennya itu. Di WA tadi ada nih Kak Mustopik nih. Baca di situ Kak. Aja Kak. Baik Kak, langsung dibacakan aja Kak ya. Ya, boleh. Baik, terima kasih kakak-kakak semuanya. Di sini kami kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami tadi tentang situasi 3 tentang Pak Gerak. Jadi di sini kami menyimpulkan untuk yang aset itu ada di halaman sekolah dan kepala sekolah. Karena mengingat di sini Pak Gerak belum bisa memakai sarana lapangan olahraga yang dimiliki kantor perkebunan kopi. Jadi aset yang ada di sekolah itu halaman sekolah. Kemudian kepala sekolah dan orang tua wali murid itu sebagai aset sumber daya alam. Kemudian pemanfaatan asetnya itu bisa yang pertama itu untuk meminta untuk
saling menjaga keselamatan dan keamanan peserta didik untuk menuju sekolah, melintasi perguruan COVID tersebut, dan juga bisa membantu Pak Gerak untuk memohon untuk bisa memakai sarana lapangan olahraga yang dimiliki oleh perkebunan kopi tersebut. Dah Kak Anugrah? Mungkin itu dulu Kak. Kayaknya Oke. masih agak apa sedikit ya. Siap. Kita waktu apa? Terima kasih kepada Kak Anugrah. Jangan juga kelompok 1. Berarti semua aset yang ada di sekolah Pak Gerak itu semuanya akan bermanfaat apabila diupayakan, apabila dibicarakan dengan pihak-pihak di luar sekolah gitu ya Kak. Semuanya akan berperan itu Kak untuk demi peserta didik kita, khususnya pembelajaran PJOK gitu Kak. Oke, kita lanjut. Terima kasih ya Kak Anugrah. Iya Kak. Iya Kak. Oke, selanjutnya mengapa ini Kak guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Nah, gitu Kak. Saya bisa menguatkan gitu Kak Saula, mengapa kita guru PJOK nih Kak harus mempelajari penerapan pendekatan asset based thinking nih? Atau kakak-kakak yang lain? Itu sangat penting ya Kak, yang fokusnya pada kekuatan kita, selanjutnya meningkatkan rasa percaya diri, kolaborasi yang lebih baik. Nah, tentu kita akan berkolaborasi dengan lebih baik dengan apa yang ada di sekolah, termasuk yang kemitraan sekolah, dan meningkatkan keterlibatan kita, pembelajaran yang berkelanjutan gitu Kak. Peningkatan kreativitas, keterampilan, serta mengembangkan komunitas yang ada di sekolah. Itulah salah satunya Kak. Jadi pembelajaran asset based thinking ini sangat bermanfaat bagi kita guru PJOK. Pertama, memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah kita ya Kak. Aset itu berupa sarana, aset sumber daya manusia, semuanya bermanfaat bagi kita untuk dikolaborasikan ya Kak. Oke, kita lanjut Kak. Ini pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Nah, ini Kak. Guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Nah, jadi kita mempunyai sumber daya. Tunggu dulu Kak sebentar ya. Kita mempunyai sumber daya ini Kak sebagai kekuatan kita untuk di sekolah dalam mengajar gitu Kak. Jadi kita saling kolaborasi ya Kak. Jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki ya. Selanjutnya, dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik.
sebentar Kak. Ini ada lagi studi kasus Kak. Aduh, ada lagi nih Kak. Studi kasus. Sampai 5 tuh kan, Pak. Hah? Sampai 5 dia tuh. Enggak, dia 345 nih Kak. Iya, 345 kan. Di sini 345. Kita jam berapa hari ini? Oh, yang ini kita masuk remaja, nanti yang terakhir baru kita bahas di sini aja nanti Kak. Sekarang baru jam 17.11. Tunggu sebentar Kak. Saya buatkan. Saya acak aja nih ya. Kalau yang saya download itu Kak di LSM ada 5 studi Ya, kasus. ya ada 5 kan? Tapi dia apa nih disuruh 3 aja bahas katanya.
Kok kembali Kak? Kak Ismi? Kok kembali Kak?
Oke, masuk semuanya, Kak. Oke. Hujan ya, Kak? Terpencet tadi tuh, Kak. Oh, Iya. nggak apa-apa. Saya minta, Kak, kelompok 1, Kak, bisa Kak, mempresentasikan, Kak? Atau ada yang mau bicara gitu, yang mewakili selain Kak Kak Anu? Apriandi. Nah, Kak Apriandi, Kak. silakan, Kak. Waktu kita terbatas. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya untuk memaparkan hasil diskusi kelompok 1 tadi. Saya bacakan aja, Kak, ya. Iya, boleh, Kak. Kita terbatasan apa? Lanjut. Oke, hasil diskusi kelompok kami yang pertama itu aset yang dimiliki. Yang pertama MGMP PJOK, yang kedua adalah teman sejawat atau teman seprofesi. Kemudian pemanfaatan aset tujuannya adalah berbagi pengetahuan dalam pengalaman mengikuti kegiatan PPKG PJOK. Jadi pemanfaatannya adalah untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengikuti kegiatan PPKG. Kemudian keterangan tujuannya tadi adalah untuk menemukan ataupun memanfaatkan aset tujuan tersebut untuk menemukan metode pembelajaran. Jadi tujuannya agar metode pembelajaran lebih banyak lagi, tidak hanya sekedar dari studi kasus tadi kan dijelaskan bahwa pembelajaran tersebut adalah dengan metode komando. Jadi tujuannya adalah untuk menemukan hasil-hasil metode pembelajaran yang lainnya. Kurang lebih seperti itu hasil diskusi kelompok kami. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Apriandi dan kelompok 1. Ya, kelompok 1 nih, Kak. Ya, kelompok 1, Kak. Jadi semuanya berkolaborasi ya, Kak, melalui forum MGMP ya, Kak Apriadi. Iya, benar, Kak. Disitulah semuanya akan dapat pemanfaatan aset yang dikuatkan di situ semuanya ya, Kak, di MGMP ya, Kak. Iya, benar, Oke, Kak. terima kasih Kak Priadi kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2 dengan siapa, Kak, yang mempresentasikan? Siapa yang menyampaikan, Kak? Boleh saya lagi, Kak? Boleh, Kak. Kita tekan. Iya. Ya. Saya bacakan aja, Kak, ya. Ya, boleh, Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari kami dari kelompok 2 mengenai situasi yang kelima ini. Asetnya itu yang pertama yaitu asetnya manusia. Manusia itu seperti guru PJOK dan teman-teman sejawatnya. Keterangan dari kami ini yaitu untuk menjelaskan tentang pembuatan pembelajaran ke sekarang, bahwasanya Bu Hayati menyampaikan tidak ada kegiatan guru yang melakukan komando lagi itu, dan harusnya ada kolaborasi yang baik antara kita dengan orang tua, kepala sekolah, peserta didik dan guru olahraga sekitarnya. Itu sih, Kak. Penting komunikasi ya, Kak Mustafik. Iya, komunikasinya yang pentingnya itu untuk memberikan pengajaran yang terbaru nih. Oke, terima kasih Kak Mustafik. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak sekalian. Ini berdasarkan studi kasus kelima ini, Kak. Bagaimana cara Bu Hati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal nih, Kak? Ada yang bisa komentar, Kak? Yang menambahkan? Semua jawaban sih udah tadi kan di kelompok 1, 2, 3. Oke, Kak Nugra. Baik, Kak. Intinya Bu Hayati ini dia memanfaatkan MGMP PJOK, komunitas belajar dia, untuk berbagi pengetahuan dia selama mengikuti PPKG PJOK. Jadi Bu Hayati ini memanfaatkan aset seperti mempunyai komunitas belajar, di mana Bu Hayati memiliki komunitas belajar komunitas MGMP PJOK tingkat SMP. Mungkin itu, Pak. Oke. Berarti poinnya ini Bu Hayati memanfaatkan aset MGMP berarti ya, Kak? Iya. Iya, Kak. Ya. Itu adalah salah satu aset gitu ya, Kak? Iya, Kak. Siap.
Terima kasih kakak-kakak. Contoh kami punya Nah, aset ya. MGMP PJOK Kecamatan Pangkalan Kuras. Nah, kan gitu, Kak. Masih jalan MGMP-nya Kak? Masih jalan, Kak. Kebetulan di sini pun ketua sama wakil ketuanya di sini semua, Kak. Oh ya, cocok lah. Ada satu gerbong ya. Ah, Mm. Tapi yang SD, Kak, yang SMP kami kurang tahu pula. Kan? Oh, yang SD apa namanya? Kami Yang SD MGMP, KKG ya. kami SD. MGM. Kalau KKG beda lagi, Kak. Kalau kami MGMP PJOK SD Nah. tingkat Kecamatan Pangkalan Kuras. Oh, jalan ya Kak? Alhamdulillah jalan, Kak. Kami itulah semenjak apa ini nggak jalan MGMP-nya. Semenjak ada apa nih kan PMM nih kan. Oke, terima kasih Kak Anugrah. Kepada kakak-kakak semuanya, kita lanjut nih studi 4 yang terakhir. Kalau kita masuk room nggak ada waktu, Kak. Kita bahas di sini Langsung aja ya, lah, Kak. Langsung aja, Kak. Bahas bersama aja lah, Kak. Kita bahas bersama, masuk room nggak ada waktu. Disuruh baca terus. Siap-siap, Kak. Oke. Kak Yusmi masih aktif di situ? Masih, Kak. Bisa studi 4, Kak. Oh, Kakak di mana sekarang? Di jalan? Di jalan. Oh, enggak bisa Kakak, sinyalnya kurang bagus ya. Biar saya yang bacakan, nanti kita sama-sama apa ya Kakak. Studi 4 kasus SMA Jiwa Raga terletak di kota besar dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Pendanaan dari orang tua dan donaturnya sangat mendukung sehingga berbagai kegiatan dapat diselenggarakan oleh sekolah. Dari beberapa alat-alat olahraga yang tersedia, ada beberapa alat yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kepala sekolah mengundang guru PJOK ke ruangannya untuk mendengarkan apa saja yang menjadi hambatan sehingga sarana dan prasarana tidak dimanfaatkan secara maksimal. Wakil bidang kesiswaan menyampaikan bahwa gudang alat olahraga selalu dalam keadaan dikunci dan ketika dibutuhkan sulit menemukan kunci karena seling melempar tanggung jawab antara guru dan penjaga sekolah. Peserta didik menyampaikan bahwa materi yang diajarkan ketika pembelajaran PJOK, alat-alat tersebut jarang digunakan karena berbagai macam alasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai unsur sekolah dan mendapat bukti-bukti, kepala sekolah lalu mengajak wakil bidang kurikulum, wakil bidang Sapras, guru PJOK, dan perwakilan komite sekolah untuk mendiskusikan keadaan tersebut. Waka bidang Sapras menyampaikan keluhannya bahwa ada beberapa alat olahraga mengalami kerusakan sebelum dipergunakan. Komite sekolah pun menyampaikan kritikannya bahwa pihak sekolah dianggap tidak dapat bertanggung jawab sebab sumbangan dari orang tua yang seharusnya dapat dipergunakan untuk kebutuhan belajar PJOK peserta didik. Kepala sekolah meminta waka kurikulum untuk memaksimalkan lagi penggunaan alat-alat olahraga tersebut oleh guru PJOK sesuai dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan. Ini Kak, berdasarkan studi kasus keempat, apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga dan yang dimanfaatkannya Kak? Saya rasa nggak ada tadi itu Kak. Ada. Siapa Kak Anugrah bisa? Asetnya ya donatur sama orang tua itu tadi, Kak, yang menyediakan fasilitas perlengkapan itu tadi. Oh iya betul ya. Tapi alat tersebut tidak dipergunakan gitu ya Kak? Iya Kak. Oh, jadi aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga ini mereka mempunyai orang tua dan maksudnya donatur orang tua yang ibaratnya untuk perlengkapan olahraga sangat mendukung sekali, tapi nggak dimanfaatkan oleh pihak wakil kurikulum tadi atau pihak guru PJOK itu sendiri. Itulah salahnya tadi, semua asetnya itu udah bagus, itu orang tua murid mau menyumbang kepada sekolah, tapi sekolah tidak memanfaatkan gitu ya Kak Anugrah?
Iya Kak, bisa jadi mungkin itu guru PJOK-nya dan wakil kurikulumnya mungkin yang tidak memberikan ruang untuk guru PJOK untuk membuka kunci gudang itu tadi. Oh, iya ya. Setelah dianalisa ya Kak, berarti Ya. berarti di sini penyelesaiannya harus dengan wakil kepala sekolah, semuanya harus terlibat ini Kak, sehingga permasalahan itu akan terpecah apa penyebab tidak dipergunakan gitu ya Kak. Iya Kak. Oke, terima kasih Kak. Siapa tadi? Ada lagi? Oke. Oke kakak-kakak, perlu diingat ada 7 aset yang dapat diberdayakan, diantaranya aset manusia, sosial, agama, budaya, lingkungan, alam, finansial, dan politik. Nah, 1. Keberanian peserta didik menyampaikan kritik dan saran, mendorong kepemimpinan murid. 2. Komite bersuara menyampaikan kritik. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dapat melakukan upaya-upaya menggunakan kewenangannya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan warga sekolah dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Yang terakhir itu kemampuan untuk memengaruhi kebijakan kepala sekolah dalam mengatasi tantangan yang ada. Oke Kak, di manakah posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki satuan pendidikan? Oke, Kak Mustopik, bisa kasih penguatan Kak? Di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK? Menurut saya Kak, kita termasuk aset manusia Kak ya. Ya. Karena kita guru PJOK kan. Selama ini yang kita mengenalin aset yang kita sarana itu ya seperti lapangan, Ya. lingkungan sekolah, perlengkapan alat olahraga, itu untuk sekolah saya sudah memadai. Namun sekarang saat ini ya Kak ya, udah jalan 2 bulan lebih. Karena sekolah saya lagi dalam kondisi pembangunan baru. Jadi ada 6 kelas dan 2 kelas rehab, 6 kelas tuh dibongkar habis. Jadi situasinya untuk halaman dan lapangan tuh lagi tak kondisif. Oke. Yang penting asetnya dimanfaatkan dan dijaga ya Kak. Sebagai karena kita ada memiliki aset apa Pak? Aset gudang ya, olahraga. Ya, sebagai penunjang untuk pembelajaran di sekolah yang berpusat pada peserta didik ya Kak. Oke, terima kasih Kak Mustopik. Ya Kak. Ini ada lagi, bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan Anda? Strategi apa yang Anda lakukan? Nah, gimana ini Kak? Kak Apriyadi, gimana nih Kakak memanfaatkan aset yang ada di sekolah Kak? Baik, terima kasih Kak. Jadi pemanfaatan aset ya kalau di sekolah saya menyesuaikan dengan modul. Jadi kalau misalkannya modulnya basket ya tentu saya akan menggunakan basket fasilitasnya kan. Kemudian kalau bagaimana maksimalkan semua aset, biasanya saya membuat modifikasi bagaimana aset tersebut sebelum masuk metode pembelajaran inti, penggunaan aset lainnya saya sudah lakukan apa yang pengen dilakukan untuk menstimulus semuanya melakukan gerakan. Jadi tidak terfokus pada satu modul saja. Jadi sebelum masuk pelajaran inti, saya persilakan dulu semuanya menggunakan aset, karena berbagai macam siswa ataupun siswinya kan mempunyai kemahiran yang berbeda-beda. Jadi setelah melakukan gerak semuanya, baru masukkan pembelajaran inti. Kurang lebih seperti itulah Kak. Oke, terima kasih Kak Priyadi. Intinya semua aset dimanfaatkan kan ya? Ya, benar Kak. Oke, terima kasih Kak.
Ini Kak ada nanti lakukan di LMS, jangan lupa satu tahap ini dilakukan secara mandiri dan tugas dikumpulkan melalui LMS. Proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali pada modul-modul berikut. 2.5 sampai 3. Batas waktu pengumpulan tugas di tahap lakukan ini adalah di akhir modul 1.6. Jadi di LMS nanti tuh ya Kak, apanya strukturnya itu Kak. Ini apa saja tugas yang dilakukan di tahap ini Kak? Nih, akan mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah sekolah Kakak nih, strategi manfaatnya. Seperti kita apa tadi Kak? Kita diskusi tadi. Nah, ini dia Kak. Cuma nih ruang lingkupnya di sekolah Kakak nanti. Nanti ini diunduh di LMS ada nih Kak. LMS di modul 1.2 Kak? Atau Iya. Nanti di LMS ada tuh Kak, nih tabel ini. Nah, cuma disesuaikan dengan situasi sekolah Kakak ya. Tadi kan kita bercerita tentang sekolah, Iya, iya. analisis sekolah lain gitu Kak. Kalau saya sepertinya udah saya upload, udah saya kirim Kak. Udah. Oh, Udah. cepat ya Kak. Sama Kak. Sesuai dengan sekolah. Saya juga udah itu. Udah. Udah, Kak. Udah bagus lah itu Kak. Berarti udah lakukan ya Kak? Udah. Udah. Kalau yang Jadi ini, Kak? apa aset-aset yang di sekolah kami Kak. Iya, betul. Iya. Betul. Yang ada di sekolah kakak-kakak ya. Bagi yang belum segera ya Kak. Emang saya lupa apa finansial Kak. Oh, itu bisa lagi tuh Kan Kak. tadi kan Dikerjakan ada lagi bisa kok. Tadi kan ada Dikerjakan tadi kan ada lagi. 7 poin kan? Ya. Tadi kan ada 7 poin. Ternyata setelah saya pikirkan memang ada sih finansial kita kan dana bos kan berkaitan. Ya, juga. finansial. Ya, betul. Bisa tuh Kak dikerjakan lagi. Tulisan di atas Bisa. tuh. Kerjakan lagi gitu. Klik aja itu. Lagi itu namanya. Ya, diklik aja itu Kak. Jadi nggak sulit tuh Kak. Tapi dari yang di tengok tabel kakak keluarkan ini cuma 5 poinnya nomor atau penambahan. Oh, yang tabel nih. Oh, itu kan Iya. di tabel ini Kak. Kalau ada penambah lain tak masalah gitu Kak. Kalau mau nambah tabel lagi Mau nggak ada lebih masalah. dari 5 Fokus bisa pada Kak yang- Topik. Tapi kan dari yang penjelasan kan 7. Iya. Ya, cuman Masalah, kan Kak. yang dilaksanakan di sekolahnya Kak Topik berapa? Kalau kami 3 ya 3. Ya, kayak 5. dari 7 tuh ada di sekolah tuh. Oh, ada ya. Kayak Jadi, musola tuh ya, tentang dituangkan lah. agama juga ya. Tempat ibadah tuh musola kan agama. Siap Kak. Kami belum punya Oke. musola. Oke, cukup sekian Kak hari ini Kak. Terima kasih atas partisipasinya Kak. Semuanya luar biasa Kak. Kita mungkin jumpa di hari Rabu depan kalau nggak salah Kak. Rabu. Berapa Kak? Rabu depan. Nanti saya Rabu depan kasih lagi, lah kan, Kak? kalendernya. Kakak udah dapat kalendernya? Udah di apa? Udah ada Kak di LMS. Di LSM ada nggak? Oh, LSM beda itu Kak. Beda ya? Oh. LMS. Dikirim aja Kak, dikirim aja. Hah? Soalnya dalam Rabu dikirim aja. depan, Oh, boleh. Kami Rabu tanyakan. depan berarti tanggal Tanggal 9 berapa? Kak. Tanggal 32. Enggak lah Kak. Dikirim Kalau- aja Kak. Kalau Rabu tanggal 2. Ah ya. Rabu tanggal 3 nggak? Selasa tanggal 1 tuh Kak. Iya, betul. Oh, berarti Rabu tanggal 2. Kirim aja Kak kalendernya Kak. Siap. Tanggal 2 sepertinya saya nanti sambil di jalan Kak. Saya mau ke Pekanbaru tuh. Oh, Ngantar orang rumah belanja. Nanti sambil zoom ya. mau belanja Kak. Iya, belanja. Orang rumah kan jual. Kan Kak. Jadi ada jadwal untuk belanja pula kan. Siap. Banyak-banyak ya Kak belanja.